Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'. Selamat datang di channel Gurung Gunung. Sekarang kita akan belajar tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Ini masuk dalam bab 1 kurikulum sekolah penggerak untuk kelas 7 semester 1. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini, siswa dapat membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Kemudian siswa dapat menghafal Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 sesuai dengan kaidah tajwid. Siswa dapat menjelaskan kandungan Quran surat An-Nisa dan Quran surat An-Nahl tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran, sehingga dapat menampilkan perilaku semangat dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis. Melalui pembelajaran berbasis produk, siswa dapat membuat karya berupa peta konsep definisi hadis dan fungsinya atas Al-Quran dalam Simple Main Lab. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi zai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad SAW dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu, lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Kemudian untuk pembahasan berikutnya, Quran surat An-Nahl ayat 64 akan saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Baik, setelah memahami Quran tadi, surat An-Nisa dan surat An-Nahl, kita akan membahas tentang hukum tajwid, penerapan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Hukum alif lam atau alif lam ta'arif dibagi menjadi dua, yaitu alif lam syamsiah atau yang lebih dikenal dengan al-syamsiah dan alif lam qamariyah, biasanya dikenal dengan al-qamariyah. Hukum al itu dibagi menjadi dua, al-qamariyah dan al-syamsiah. Untuk al-qamariyah, hurufnya terdiri dari 14, diantaranya hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, hamzah, ya. Kemudian untuk al-syamsiah terdiri dari 14 selain dari yang masuk dalam al-qamariyah tadi. Ta, sa, dal, dal, ro, za, sin, shin, sod, dot, to, do, lam, nun. Contoh dari al-qamariyah dan al-syamsiah dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 itu, untuk al-qamariyah contohnya al-amri, ini masuk dalam al-qamariyah sebab al bertemu dengan huruf
mim. Kemudian wal yaumi, ini masuk dalam al-qamariyah sebab al bertemu dengan huruf ya. Al-akhir itu masuk dalam al-qamariyah sebab al bertemu dengan huruf hamzah atau alif. Al-qamariyah itu biasanya ditandai dengan huruf sukun, kalau al-syamsiyah ditandai dengan huruf tasydid. Contoh al-syamsiyah dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, ar-rasul, al bertemu dengan huruf ra. Alladzina, al bertemu dengan huruf zal, ya. Kemudian Allah, itu al bertemu dengan huruf lam, biasanya ada tasdidnya ya. Kalau dalam Quran surat An-Nahl itu untuk al-qamariyahnya al-kitab, itu al bertemu dengan huruf kaf. Kemudian al-syamsiyahnya alladzi, al bertemu dengan huruf zal. Selain al-qamariyah dan al-syamsiyah, dalam Quran surat An-Nisa dan An-Nahl itu ada hukum bacaan lain, diantaranya mad jaiz munfasil, mad tabi'i, kemudian lam jalalah tafkhim, kemudian ada hukum ifa, izhar safawi, kemudian tarkik, idgham bihuna, dan mad iwad. Hukum bacaan yang lain ada idgham bilahuna, mad lin, dan idgham bihuna serta mad arid lis sukun. Untuk isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59, setiap umat muslim taat dan patuh kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Ulil amri di sini karena kita tidak hidup di zaman Nabi, maka taat kepada pemimpin. Terhadap ulil amri dalam ayat ini bersifat mutlak. Apabila selama ulil amri tidak memerintahkan kepada yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang terbaik menyelesaikan perselisihan dalam suatu urusan maka harus kembali kepada Allah dan Rasul. Kalau misalkan kita dalam menyelesaikan masalah, silakan kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian masyarakat harus menerima pemerintahan Islam dan mendukung para pemimpinnya yang adil. Sedangkan isi kandungan Quran surat An-Nahl ayat 64 berisi, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Nabi Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini artinya Allah tidak menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad kecuali untuk petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian untuk kedudukan dan fungsi hadis dalam Al-Quran, menurut Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64, berdasarkan Quran surat An-Nisa diketahui bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam Islam. Al-Quran yang diturunkan itu telah sempurna, namun pemahaman manusia ini yang tidak sempurna, sehingga dibutuhkan penjelas agar pesan yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dengan sebenar-benarnya. Makanya kalau mengkaji Al-Quran itu harus hati-hati. Contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan Quran surat An-Nisa yang tentang ketaatan kita kepada ulil amri, ya, misalnya kita mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan yang ada. Ayat ini berisi tentang soal ketaatan dalam ketetapan hukum yang adil. Artinya apa? Memerintahkan umat muslim agar menaati putusan hukum secara hierarki agar tercipta kemaslahatan umum. Kalau ada perselisihan, kembalikan lagi kepada Al-Quran dan hadis. Ya, demikian penjelasan materi pada hari ini.
Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun dalam penyampaian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.